Amin. Shalom semuanya. Tengok kanan kirimu katakan begini, Tuhan rindu memakaimu luar biasa. Oke, silakan duduk. Selamat malam semuanya. Pastor Anita asli dari Surabaya, lahir di sini, sekolah di sini, gede di sini juga. Tapi sudah lama, hampir 20 tahun Pastor Anita tinggal di Jawa Tengah. Ya sudah hari ini tinggal di kota Semarang bersama suami kami memimpin regional Jawa Tengah dan DIY. Senang ketemu dengan kalian semua. Di khotbah hari ini, Pastor Anita kasih judul khotbah yaitu transformasi pikiran. Kenapa? Karena itu apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi tindakan dan perilaku kita. Nah, adakah di antara kalian yang termasuk dari Gen Z? Yaitu kalian yang lahir di antara tahun 1997 sampai 2012, kalau ada anggukan aja begini. Ya, ada ya di antara kalian gitu. Atau yang lahir di generasi Alpha, yang after itu yaitu sekitar tahun 2013 up, yang setelah itu ada, yang ada bisa anggukan ini. Atau ngaku-ngaku ya, enggak bercanda. Nah, ternyata menurut survei baik Gen Z maupun generasi Alpha, itu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya, termasuk saya. Kalau ngomong saya berarti kelihatan banget bedanya ya, umurnya ya. Karena saya bukan golongan Gen Z atau apalagi Alpha ya, jelas bukan ya. Lihat uban di kepala saya ya, jadi jelas bukan itu. Tapi kelebihan kalian apa? Kelebihan kalian sebagai orang muda yaitu kalian itu termasuk far ahead. Kalian tuh jauh melebihi. Karena kenapa? Kalian ini punya cara belajar yang lebih fleksibel dan bahkan kalian ini berteman dengan yang namanya teknologi. Itu yang tidak generasi saya atau mungkin generasi sebelumnya miliki. Bahkan menurut penelitian nih, sebuah riset dilakukan oleh seorang peneliti namanya Tomevo. Ya siapa orang itu gak perlu tahu lah ya. Yang perlu tahu adalah hasil yang diteliti apa gitu aja yang penting ya. Karena gak masuk ujian kan ya, setelah ini gak ada ujian ya. Pastor Anita gak kasih kuis dan gak kasih ujian. Tapi hasilnya adalah dikatakan begini. Gen Z itu adalah termasuk generasi yang the most faster learner. Generasi yang paling cepat belajar. Karena kenapa tadi saya katakan kalian berteman dengan teknologi, lahir aja ya. Atau waktu kecil, ayo mainannya apa ayo. Kalau zaman dulu ada yang main namanya dakon. Kalian kenal dakon? Ya, yang kenal berarti masih zaman nih ya. Tapi kalau zaman sekarang anak-anak adik-adik kalian sudah mainnya apa? Enggak, jarang yang sudah fisik lagi. Apalagi anak-anak yang sudah tahu teknologi. Nah, di masa seperti ini karena teknologi ada di sekitar kalian, maka banyak informasi. Bahkan kalian mengalami namanya informasi melimpah. Gak searching, gak googling, gak cari aja informasi ada di gadget kalian. Pernah ngalami itu? Contoh, Pastor Anita kasih clue, kira-kira bisa nebak gak? Contoh ya, ada kasus terbesar di Indonesia yang membuat kerugian negara, berapa jumlah kerugian negara? Saya mau tanya, ada hubungannya dengan kalian? Gak ada. Artis yang diisukan atau artis yang sedang masuk dalam sidang perceraian atau maksudnya mau perceraian tapi rencananya gugatannya dicabut. Siapakah itu? Beberapa pasti tahu. Seliweran di sosial media Anda. Saya mau tanya, butuh buat kalian? Enggak. Harusnya perlu tahu buat kalian? Enggak. Kadang bahkan saat-saat ini banyak perusahaan yang sedang mengembangkan teknologi AI yang sekarang juga ada yang kita gunakan. Bahkan mereka investasi besar-besaran. Gunanya untuk apa? Bisa mempengaruhi perilaku dan pemikiran seseorang. Itu loh pentingnya dari pikiran. Sampai istilahnya, kalau gak percaya coba. Pernah gak kalian cari nih, entahkah tempat makan, hotel, baju. Setelah itu Pastor Anita mau tanya, apa yang muncul di depan sosial media kalian? Iklan itu kan. Suatu saat 2 minggu yang lalu kalau salah. Pastor Anita 2 minggu, 3 minggu lalu saya lupa. Pastor Anita mau kuliah di Surabaya, kan kuliah lagi nih. Lagi searching nih tempat hotel nginep atau apartemen nginep.
Tahu enggak setelah itu enggak Pastor Anita cari yang muncul apa? Cing gitu. Menginaplah di sini gitu kan. Pernah ngalami itu? Yang pernah anggukan kepala. Nah kita enggak cari, tiba-tiba ada di depan kita. Bahkan itulah sebabnya di zaman sekarang ini. Kalau zaman dulu yang terkenal itu adalah tokoh pahlawan, betul atau tidak? Siapa yang berjuang itu akan terkenal sekali. Atau dihormati sekali. Atau berpengaruh sekali. Atau pemimpin negara tertentu menjadi terkenal atau berpengaruh. Di zaman now, zaman sekarang. Yang berpengaruh menurut survei siapa? Namanya adalah influencer. Kenapa? Semakin banyak followernya, semakin banyak videonya atau hal kontennya diminati, semakin banyak dia dicari dan opininya didengarkan. Nah karena padahal, Pastor Anita mau tanya, semua pendapatnya bisa benar atau enggak? Belum tentu. Kadang bisa jadi yang disampaikan itu belum tentu benar dan belum tentu membangun. Nah di tengah zaman yang seperti ini dan nanti ke depan nanti lebih lagi. Sekarang yang penting bukan hanya siapa yang tercepat dapat informasi. Karena informasi bisa mendatangimu. Tapi sekarang untuk kalian akan nanti kebanjiran informasi. Dasar kita harus kuat. Yang percaya katakan amin. Kita nanti bisa milah. Ini yang benar mana, ini yang tidak mana. Ini yang perlu saya sampaikan kepada orang lain yang membangun mana, yang berguna mana. Atau bisa jadi apa yang dia sampaikan itu membuat nilainya menjadi turun dan merusak. Kita bisa pilih dengan cara apa kita membangun dasar bagi kehidupan kita yang kuat. Tengok kanan kirimu, bangun dasar hidup yang kuat. Nah dimulai dari mana? Dimulai dari yang namanya pikiran. Di ibadah sebelumnya tadi, Pastor Anita menjelaskan kenapa kita perlu mengalami pembaharuan pikiran. Karena sejak manusia jatuh di dalam dosa, yang rusak pertama kali adalah pikirannya. Bukan otaknya loh, otaknya baik-baik saja. Tapi pikirannya rusak, kenapa? Ketika dosa masuk, kita sebagai manusia mengalami kesulitan untuk melakukan kehendak Allah. Karena kenapa? Kita lebih tergoda untuk memilih ego kita sendiri. Dan pernah enggak kalian punya pertanyaan begini? Pastor Anta sih pernah tanya sih dalam hati. Kenapa kok Tuhan itu melarang Adam dan Hawa makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Pernah tanya begitu? Kenapa kok dilarang? Karena ternyata Tuhan ngerti sebelum nama ada kejatuhan manusia. Satu kata kunci untuk orang itu hidup dekat dengan Bapa, tahu kata kuncinya apa? Ketaatan. Sebelum namanya dosa masuk gak ada namanya ego. Sebelum dosa masuk gak ada yang namanya pemberontakan, gak ada di kamus namanya itu. Yang ada adalah apa? Adam dan Hawa taat kepada Allah. Nah kenapa kok tidak diizinkan mereka tahu yang baik dan yang jahat? Karena manusia gak punya kekuatan untuk menghandle atau kapasitas untuk tahu yang baik dan yang jahat. Kalau Tuhan kenapa boleh? Pastor Anita tanya, Tuhan tahu yang baik dan yang jahat enggak? Tahu enggak? Tahu, Tuhan Maha tahu. Tapi pernahkah Tuhan memilih yang jahat? Halo? Ada di Alkitab Anda? Jangan-jangan Alkitabnya lain kalau sampai ada ya. Enggak ada kan? Di Alkitab kita gini, adakah gini? Tuhan, maka Tuhan melakukan hal yang jahat. Enggak ada. Karena kenapa? Tuhan punya kekuatan itu, Tuhan bisa handle itu. Tapi kita enggak, buktinya. Pastor Anita kasih pertanyaan ya, dijawab ya. Kalau jawabannya iya, tolong anggukan kepala. Kalau jawabannya tidak, tolong gelengkan kepala atau ya, gini ya, atau tetot gitu ya. Pastor Anita mau tanya, menolong orang baik atau tidak? Oke. Menghibur orang baik atau tidak? Mentraktir orang baik atau tidak? Oh baik, soalnya suka ditraktir ya. Mencuri baik atau tidak? Berbohong baik atau tidak? Membuli baik atau tidak? Tapi saya Pastor Anita mau tanya dulu. Di antara itu semua, adakah kalian tidak pernah melakukan hal yang buruk atau yang jahat? Yang enggak pernah angkat tangan. Anda makhluk yang paling langka.
Bukan hanya di bumi, bahkan di akhirat, tidak bercanda. Ada? Gak ada bukan? Tapi kita tahu itu baik, kita tahu itu jahat. Tahu kan? Tapi kita gak punya kemampuan untuk selalu melakukan yang baik bukan? Itulah sebabnya rekan-rekan semua. Kenapa itu dilarang? Karena sekarang ketika kita tahu kita harus memilih. Kalau dulu taunya adalah apa kata Tuhan, ya dan amin. Ya dan benar, itu yang diikuti. Tapi sejak dosa masuk, kita tahu kata Tuhan ya dan benar. Tapi ini kita susah untuk membawa diri kita ke sana. Betul atau betul? Bukan hanya betul atau tidak ya, sekali jawab betul atau betul berarti harus betul ya. Kita susah bawa diri kita sana. Ayo coba untuk hidup kudus, hidup benar. Ini kaki, ini mata, ini pikiran. Butuh perjuangan bukan dibawa ke sana? Itu yang menjadi perjuangan kita saat ini. Nah suatu saat Paulus tegur jemaat di Roma. Karena kenapa? Karena mereka orang Kristen, tapi cara hidup mereka tidak kayak orang Kristen. Tahu arti kata Kristen? Arti kata Kristen adalah pengikut Kristus. Ngakunya aku pengikut Kristus, tapi hidupnya lo kok gak kayak Kristus. Makanya Paulus mengingatkan mereka, kenapa? Karena gini, ketika kita berkata Tuhan Yesus aku mau menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang diperbaharui itu betul tubuh kita. Yang diperbaharui sepenuhnya itu adalah roh kita. Tapi tubuh, tapi pikiran dan perilaku. Selama kita masih hidup di muka bumi ini, kita masih menghadapi tantangan dan godaan dan semuanya. Butuh respon kita untuk kita merubah dan kita meninggalkan yang lama yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang mau katakan yes. Gak otomatis. Gak otomatis tiba-tiba ketika Anda jadi orang Kristen, semuanya yang berubah dimulai dari dalam dulu. Tapi setelah itu keputusan kita mengikut terus kepada Kristus ini, itulah yang terus mengubahkan kita. Yang mau katakan amin. Nah ketika Paulus tegur jemaat di Roma, Paulus tuh melihat ini ada indikasi nih, ada ciri-ciri nih. Jemaat Roma, sekalipun mereka pengikut Kristus, mereka itu tinggal di kota Roma. Roma itu adalah ibu kota dari pemerintahan Romawi. Mereka itu menguasai wilayah dari Arab, kalau kita tahu sekarang ini. Sampai Inggris kira-kira wilayahnya. Anda paham? Segede-gedenya, pernah lihat peta? Ya bayangkan begitu. Nah ibu kotanya di Roma. Jadi Roma ini kota gede, kota kaya, kota kosmopolitan zaman itu. Dan karena namanya Pax Romana, ya kalau kalian Pax Romana itu makanan jenis apa? Bukan ya, bukan makanan ya. Itu sebuah kebijakan yang pemerintah Romawi itu bangun semua fasilitas bahkan jalan-jalan. Mereka itu bisa gampang, istilahnya kalau zaman sekarang itu kayak jalan tol gitu loh. Gampang datang kota Roma dari banyak negara. Sudah Romanya sendiri adalah kota yang menyembah banyak dewa. Dan di kota itu perzinahan, percabulan itu merupakan bakti kepada dewanya. Dan itu disukai sama daging manusia. Tapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah begitu mereka jadi Kristen, mereka nggak tinggalkan cara yang lama itu. Kadang masih di kuilnya, besoknya ke gereja. Gereja maksudnya pada zaman itu rumah ibadah. Bait suci, maksudnya bait suci seperti sinagog gitu di daerah sana. Terus mereka lagi pergi lagi ke kuilnya. Mereka bersinah, bercabul, besoknya lagi datang ke ibadah lagi dan sebagainya. Paulus tegur loh, cara seperti apa ini? Ini namanya kompromi. Cara pikir mereka, tindakan mereka enggak langsung berubah. Maka Paulus ingatkan, sama juga bisa jadi kehidupan kita juga gitu. Kita berkata, saya sudah bertobat loh, setahun lalu, 2 tahun lalu. Tapi kalau pola pikir kita, cara kita dan tindakan kita sama seperti yang dulu. Yang enggak sesuai dengan firman Tuhan, berarti kita belum mengalami perubahan. Nah maka Paulus tegur begini, mari kita baca sama-sama ya. Roma 12 ayat yang ke-2. Yang sudah dapat katakan yes. Dikatakan begini. Janganlah kamu menjadi, baca sama-sama ya 1, 2, 3. Serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah Paulus katakan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Terus kita protes lah, Paulus emang kita enggak hidup di dunia?
Coba tengok kanan kiri, masih injak bumi? Masih ya, emang kita nggak hidup di bumi. Terus kemudian nggak boleh sekolah, nggak boleh makan seperti orang, bukan begitu. Yang dimaksud Paulus itu adalah cara berpikir, apa yang mereka percayai. Karena begini, dunia yang dimaksud Paulus itu akan terus bergeser, membawa jauh daripada Tuhan. Dimaksud Paulus gini, di masa itu juga dunia sekitar mereka itu penyembah berhala. Percabulan berzinahan itu dianggap bahkan secara hukum itu gak ada hukumannya, itu seperti hal yang biasa. Karena di kuil-kuil itu merupakan istilahnya baktinya mereka. Tapi Paulus bilang, duniamu begitu. Tapi Tuhan itu gak seperti itu. Tuhan gak pengen seperti itu. Tahukah kalian? Dunia yang kita hidupi juga sekarang ini, itu bergeser terus. Dulu di masa dulu, ketika orang mulai dari zaman Abraham, zaman sebelum-sebelumnya, orang tuh berusaha cari tahu, Allah itu yang mana? Ada Allah enggak? Disebut namanya agama sentris. Coba cari tahu Tuhan itu ada enggak begitu. Masuk zaman yang namanya modernisasi. Sains, pengetahuan, revolusi industri, belajar sejarah hal ini kan. Mulai muncul. Nah orang bergeser, Pastor Anita tanya, belajar boleh enggak? Boleh Pastor Anita sampai hari ini belajar. Pengetahuan baik enggak? Pengetahuan yang baik tentu baik. Tapi yang enggak baik adalah ketika apa? Dapat ini terus kemudian meninggalkan Tuhan. Nah masalahnya dunia itu bawa begitu. Makanya muncul mulai orang itu lebih percaya sains, ya bahkan meninggalkan Tuhan. Nah di zaman modern sekarang dan nanti setelah ini, orang mulai berpikir bahwa yang benar itu saya, bukan Tuhan lagi. Sejak tahun 2006 ada satu kata yang zaman dulu itu enggak ada. Ditulis di kamus Merriam-Webster. Satu kata ini namanya truthiness. Pernah dengar? Dulu yang namanya benar ya adalah benar, kebenaran. Tapi truthiness itu begini. Meskipun itu bukan kebenaran, meskipun itu enggak benar, tapi kalau dianggap orang benar itu benar. Aneh ya? Jadi dalam bahasa sehari-harinya benar itu relatif tergantung siapa aja. Nah dunia itu membawa begitu, sudah apa Alkitab, apa enggak. Buat saya kalau yang benar ini Alkitab enggak urusan. Itu loh zaman nanti ke depan itu semakin lama semakin begitu. Sehingga kalau bisa jadi kita wawancara atau datengin orang, tanya percaya Tuhan, akan ada orang-orang yang berkata enggak percaya Tuhan. Kenapa? Dunia kita bergeser ke sana. Nah di zaman Paulus juga, mereka juga punya tantangan. Yaitu apa? Kompromi, ikut Kristus tapi hidupnya gak perlu berubah, gak apa-apa. Itulah yang zaman Paulus hadapi. Maka Paulus katakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Harusnya serupa siapa? Yang Tuhan minta kita adalah serupa Kristus. Maka yang perlu dilakukan adalah apa? Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah kata pembaharuan budi itu adalah pembaharuan pikiran. Dari kata ini anakainosis, enggak perlu dihafalkan ya, enggak ada ujiannya. Tapi artinya apa? Artinya pembaharuan atau direnovasi, diperbaiki. Yang lama kalau enggak itu enggak sesuai dengan Tuhan diruntuhkan, dibangun terus kemudian dibangun kembali dengan yang baru. Sesuatu yang diubahkan, diperbaharui dari bentuk yang lama menjadi bentuk yang baru. Bentuklah yang lama itu apa? Ya seperti saya, ego. Bentuk yang baru itu apa nanti? Seperti Kristus. Dan semua perubahan ini itu betul sebuah proses yang gak nyaman. Ada yang bangun rumah renovasi nyaman? Oh renovasi indah sekali ada? Udah debu, semen, bau cat nyaman? Enggak berbentuk, enggak nyaman bukan? Saya ini ya beberapa kali ngalamin menjadi kontraktor. Tahu kontraktor? Kontrak-kontrak maksudnya gerejanya. Pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Bangun lagi, kantornya dirubuhin lagi. Diin lagi gitu. Sampai sekarang akhirnya, enggak sekarang sudah menetap begitu. Tapi proses itu enggak nyaman, debu di mana-mana. Sama juga dalam kehidupan kita. Berubah dari diri menjadi serupa Kristus.
Karena diri gampangnya apa? Sama dengan dunia, nyaman. Apa yang dunia tawarkan itu kita suka. Ini tubuh kita itu nyaman, CS ini. Karena kenapa CS? Karena terkontaminasi dengan dosa dan daging kita ini suka dengan dosa. Tapi begitu diminta berubah, direnovasi, diperbarui, seperti bentuk yang lain. Yang lain seperti siapa? Kristus. Yang kita ini akunya ini dilungsurin, dilepasin, dikulitin, bukan kulitin sungguhan ya, maksudnya dilepaskan semua, itu gak nyaman buat kita. Tapi kita perlu mengerti gak boleh kita pakai standar kenyamanan untuk kita berpikir saya mau berubah atau tidak. Karena seringkali kalau ketidaknyamanan itu membawa kita kepada pertumbuhan, maka perlu kita upayakan. Yang mau katakan yes. Karena kenapa? Perubahan yang di sini dimaksud adalah apa? Orang itu menjadi berbeda dari dulu, tapi menjadi semakin sama seperti Kristus. Dan perubahan pikiran itu adalah proses manusia mengalami pembaharuan atau perbaikan pikiran menurut standarnya siapa? Standarnya Tuhan. Bukan standarnya kita. Jadi jangan pernah merasa begini, wah aku udah keren nih. Aku sudah oke, aku sudah hebat. Standarnya siapa? Standarnya saya, kata saya. Enggak bisa. Yang dimaksud berubah, itu standarnya sampai kita capek standarnya Tuhan. Nah karena itu, tengok kanan kirimu, jangan menyerah kalau Tuhan mau ubahkan kehidupanmu. Yang mau katakan yes. Yang mau katakan amin. Kenapa menurut standarnya Tuhan? Karena begini, perjalanan kekristenan adalah sebuah perjalanan untuk kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Maka kalau ada yang di dalam ini yang membuat kita enggak semakin kayak Tuhan, kayak Kristus, itu akan diambil satu persatu. Maka hidup kita itu bukan hanya tentang menuruti keinginan dan kemauan kita. Karena kenapa? Seringkali keinginan dan kemauan kita terkontaminasi dengan yang namanya dosa. Sehingga perjalanan kekristenan kita itu adalah perjalanan gini loh. Membuat Kristus itu memunculkan Kristus melalui kehidupan kita. Orang itu bisa lihat ada Tuhan di hidup kita. Nah masalahnya, supaya Kristus itu muncul, maka diri kita ini harus semakin berkurang atau semakin habis. Makanya Yohanes bilang seperti ini. Ya, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Di Yohanes 3 ayat 30. Makanya memang ini mengalahkan ego. Dan perjalanan kekristenan adalah sebuah perjalanan yang mengikis. Maka Anda berpikir gini, jadi orang Kristen gak enak dong kalau gitu. Pernah merasa begitu? Pernah merasa gitu? Gini loh, kalau sampai kita merasa perjalanan kekristenan kita itu kayak kaku, kayak kita dikotain. Berarti kita itu hanya melihat Tuhan itu seperti hukum dan hukuman. Tapi kalau kalian itu bisa trust hati Bapa, maka semua perintah dan kehendaknya itu buat kalian itu kalian pandang seperti Tuhan itu care dan menjaga kita. Bedanya di situ. Contoh misalnya begini, kalau misalnya saya punya anak, saya memang sudah punya anak ya, saya satu setengah gede, satu sudah gede ya. Setengah gede itu seberapa gitu ya silahkan ya tolong diterjemahkan masing-masing ya, enggak bercanda. Yang satu kelas 6 SD, yang satu sudah gede gitu ya kelas 2 SMA. Nah kalau saya punya anak, apalagi kalau anak saya masih kecil, saya mau tanya apa yang sering didengar oleh telinga anak saya atau kalian juga pernah ngalamin apa? Kata apa? Ayo satu kata ini sering mamah berkuasa mengucapkan. Apa ayo? Jangan. Gak mungkin begini anaknya lagi main pisau, silahkan monggo. Ada gitu? Ada? Enggak kan? Anaknya mau lari, buka pagar, lari ke jalan. Yes, hebat, maju terus. Ada? Ayo Pastor Anita tanya, mamanya ya mungkin bukan penyanyi akan jadi penyanyi nada tinggi, betul atau enggak?
Jangan. Suara sampai tengah, betul atau enggak? Tahu Pastor Anita mau tanya, kenapa dia melakukan hal itu? Supaya anaknya enggak celaka, bukan? Hati Tuhan itu enggak pengen bisa gini. Masa ada gini, enggak apa-apa, biar dia mengalami pelajaran hidup. Misalnya begitu ya. Sampai tangannya kepotong dulu, nah pelajaran hidup kan gitu. Atau ketabrak terus kemudian bukan hanya patah tulang mungkin gagal otak gitu kan. Terus gini, oh itu pelajaran bagus buat dia gitu. Enggak, bukan. Kalau bisa percaya aja gitu kan. Dan lakukan itu aman buatmu. Nah kalau kita bisa punya hati seperti itu sama Tuhan. Ketika kita lihat kehendak Tuhan dan apa yang Tuhan katakan di Alkitab. Kita enggak merasa, aku kok enggak bebas, enak dia. Enggak jadi orang Kristen, enggak mau lakukan apa terserah dia. Aku loh gini, jangan. Gitu, jangan. Tapi kalau kita tahu hatinya Tuhan, kita akan ngerti bahwa dia sayang dan peduli sama kita. Dan biasanya kita baru ngerti, merasa ketika apa? Kita merasakan manfaatnya. Tapi untuk merasakan manfaatnya masih butuh proses, bukan? Nah karena itu ketimbang kita nunggu ngalamin sesuatu dulu, mending kita percaya kepada dia. Dan tadi karena keakuan kita ini kenapa kita menjadi akunya, egonya muncul? Ya karena dosa tadi. Dulu sebelum dosa masuk, kata Tuhan, yes, amin, dia akan tuntut pada perintah. Ketika dosa masuk, lah menurut aku gitu kok, menurut aku gini kok. Itulah sebabnya perjalanan kekristenan itu mengikis keakuan kita. Mengikis, membuat kita itu mematikan, tidak salah, keinginan kita. Mematikan keakuan, maksudnya keinginan itu bukan berarti keinginan yang baik, bukan loh. Keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu yang dikikis. Dan membuat kita seperti Kristus, supaya kenapa? Kristus tambah bersinar dalam kehidupan kita. Dan itu proses. Yang mau katakan yes. Karena gini, ketika pikiran kita diperbaharui, itu akan mempengaruhi tindakan kita. Kita enggak jadi asal-asalan lagi. Orang kalau hidupnya diperbaharui, arah hidupnya diperbaharui. Kalau dulu orang enggak peduli apa kata Tuhan, kehendak Tuhan, ya sesuka-sukaku. Mau ngerokok, mau narkoba, mau seks bebas, pokoknya suka-sukaku. Itu kalau dia mau kehendak sendiri. Arah hidupnya ke situ. Masalahnya gini loh. Kenapa kok kita ini, tadi seperti saya jelaskan. Karena kehendak Tuhan misalnya begini ya. Kita itu pengennya gini. Tetapi kita mengalami pembaharuan pikiran kita itu mau dibawa ke sana. Gak bisa Tuhan jangan dibawa ke sini. Kenapa? Karena Tuhan itu sempurna. Kalau sampai Tuhan itu berubah, bahaya. Tuhan jadi gak sempurna lagi. Tuhan gak jadi maha-maha semuanya lagi. Tapi karena Tuhan kasihnya tak terbatas, dia sempurna, dia yang luar biasa. Kita yang mendekat kepadanya, standarnya sesuai dengan sini. Yang mau katakan yes. Dan karena kita punya namanya kehendak bebas. Bisa enggak Tuhan belokkan kita begini? Bisa. Tapi kehendak bebaslah yang membuat kita berkata, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Dan kita sepakat. Yang mau katakan amin. Kalau sampai kita punya standar hidup yang sama dengan Tuhan, hidup kita akan berjuang dan bergerak ke sana. Soalnya kenapa saya katakan berjuang? Karena daging ini gak pengen. Daging ini hidup kita ini pengennya maunya kita sendiri. Betul atau tidak? Karena itu pembaharuan pikiran dari Roma 12 ayat 2 dimulai dari ini. Yaitu dimulai dengan kesadaran kita terhadap yang namanya kebenaran, maka itu akan membangun pemahaman kita dan makna hidup yang benar. Nah orang kalau nggak punya kesadaran ini susah kita kasih tahu. Saya pernah ketemu dengan satu orang, dia sudah terlibat pinjol, terlibat macam-macam kehidupannya. Kita kasih tahu ngomong sampai berbusa. Tapi kalau dia sendiri gak buka hatinya, gak punya kesadaran untuk semua yang dilakukan itu merugikan dan merusak hidupnya, maka dia akan tinggal tetap di situ. Saya ngomong begini bukan berarti,
oh Tuhan gak sanggup mengubahkan, oh Tuhan itu maha semuanya. Amin. Tapi jangan lupa kita juga punya kehendak bebas. Kenapa yang dimulai dari pikiran? Ingat baik-baik. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang diusik dulu itu adalah pikirannya. Karena pikiran itu menjadi salah satu wadah atau sarana atau tempat di mana iblis mencoba punya akses untuk menguasai atau masuk ke dalam hidup seseorang. Itulah yang dia coba tawarkan kepada Adam dan Hawa, bagi kepada Hawa. Hawa, gitu kan? Kamu akan menjadi serupa. Kamu akan seperti dengan Allah, sama seperti Allah. Tahu apa yang baik, apa yang jahat. Yang diboleh masuk apa? Pikirannya dulu. Itulah sebabnya Paulus ingatkan kepada jemaat di Korintus, di 2 Korintus 11 ayat 3 dikatakan begini. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Dikatakan apa? Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan apa? Lah kok bisa? Gini loh. Saya mau tanya siapakah orang tertua di sini? Jangan usah angkat tangannya. Kok kelihatan gimana? Jangan-jangan saya yang paling tua di sini ya. Semua setua-tuanya kita, iblis itu usianya jauh lebih tua dari kita. Meskipun dia tidak maha tahu, dia itu ya kayak teknologi aja ya, menyimpan data, mengelola perilaku, enggak. Dia lebih parah karena dia gitu hidup di zaman dari dulu. Dia ketemu dengan manusia zaman dulu sampai ketemu dengan dia manusia zaman sekarang. Dia itu juga mempelajari tahu pola atau perilaku dan kecenderungan manusia. Jadi ya dia itu bisa mencoba dengan kelicikannya menyerang kita. Makanya pikirannya kita dulu harus diperbarui. Kalau enggak, pikiran kita menjadi sarana yang mudah untuk membelokkan hidup kita. Nah, iblis pun berpikir menyerang Tuhan Yesus di mana? Di pikirannya. Ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, iblis datang bukan? Menawarkan ide untuk mengikuti kemauan dia, pikiran-pikiran versinya dia. Tapi ingat baik-baik, ini namanya juga Tuhan kok dilawan. Ya Tuhan gak bakal mau. Tuhan tidak akan pernah bersedia mengikuti atau tunduk atau nuruti kemauan iblis. Lah kita masih ada peluang untuk kejatuhan itu. Karena pikiran ini menjadi sarana atau menjadi tempat peperangan kita, maka pikiran ini harus diperbarui. Yang mau katakan yes. Suatu saat Tuhan Yesus ngomong sama Petrus di Matius 16 ayat 21 sampai ayat 23. Ini ayat terkenal sekali kisah ini. Yaitu apa? Dikatakan begini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, dikatakan apa? Bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus ngomong sama murid-muridnya. Aku akan mati, akan dibunuh dan kemudian bangkit pada hari ketiga. Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Istilahnya dia ngomong, jangan Tuhan, gak usah lah Tuhan, istilahnya begitu. Itu gak kena ke kamu Tuhan. Terus kemudian dikatakan gini, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Saya mau tanya, emang Tuhan menghardik Petrus adalah iblis? Bukan. Engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa ini. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi ketika Yesus tarik Petrus tuh mengira idenya itu berasal dari Allah. Makanya dia berkata jangan, gak usah. Tetapi ketika Tuhan berkata, enyahlah iblis, engkau batu sandungan bagiku. Maksudnya apa? Yesus itu sedang mengusir apa? Iblis yang berusaha kasih ide di pikirannya Petrus. Karena kenapa? Ide itu bertentangan, berlawanan dengan kehendak Allah. Kehendak Allah adalah Yesus harus mati. Kehendak Allah adalah Yesus harus menderita untuk menebus dosa manusia. Yang percaya katakan amin. Nah ide yang bertentangan atau menolak hal itu, lah itu menolak kehendak Allah.
Jadi pada saat itu pikiran Petrus itu menjadi batu sandungan atau halangan terhadap rencana Tuhan. Dan itu bisa terjadi kepada kita. Kalau pikiran kita tidak diperharui. Kita pikir, apa sih kita pikir benar kok. Tapi sesuai dengan kehendak Allah enggak? Halo. Di Roma 12 ayat 2 tadi dikatakan begini. Dikatakan, kita kembali lagi Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, sorry saya kehilangan ini. Roma 12 ayat yang kedua bisa dimunculkan? Oke. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga apa? Kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah dikatakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan orang tidak akan pernah sepakat atau mengerti kehendak Allah. Dikatakan di level apa yang baik, apa yang berkenan dan apa yang sempurna. Kalau dia nggak mengalami pembaharuan setiap hari. Jadi kalau kalian pengen tahu kehendak Allah itu apa, ini harus dibaharui setiap hari. Yang mau katakan yes. Dan masalahnya ini loh, satu-satunya sarana pembaharuan pikiran yang diberikan dari Allah itu adalah melalui firman Tuhan. Yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Mau orang bilang yang benar ini, yang benar itu, kalau gak sesuai dengan firman Tuhan, maka yang paling benar adalah firman Tuhan. Tahu kenapa? Karena sampai Alkitab itu ada di tangan kita. Itu ada jari jemari Tuhan yang ada di sana, yang percaya katakan yes. Kalau kalian belajar tentang sejarahnya di Alkitab, itu prosesnya panjang. Dan dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, semuanya ngomong tentang satu. Yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena itu rekan-rekan gini, kalau kalian diminta, ada satu lagu yang sering kita nyanyikan apa? Kalian nyanyikan enggak gitu ya, ikut nyanyikan ya jangan-jangan. Baca kitab suci tiap hari, doa tiap hari. Terus kalian bilang, bosen aku. Masalahnya, kalau di setiap kali khotbah atau CGL gitu ya, enggak ada tema yang lain toh, misalnya begitu. CGL-nya tanya atau sponsornya tanya, sudah saat teduh belum? Lah masalahnya begini loh, kalau hobi itu ada yang lain, baca Alkitab tuh enggak ada jadi hobi kita ya masalahnya. Ada di sini hobinya baca Alkitab? 10 pasal sehari ada? Bukankah kadang kita bacanya sambil begini-begini? Perjuangan bukan? Nah tapi itu satu-satunya sarana. Karena kenapa? Karena orang Kristen harus mengalami perubahan hidup. Standarnya kita tahu standarnya di mana? Ya di Alkitab. Dan kalian perlu mengerti bahwa gini, Yesus dan firman-Nya dan perkataannya Allah itu adalah kebenaran absolut. Enggak tergantikan dan itu yang paling benar. Suka enggak suka, dunia mau terima atau tidak, Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup dan firman-Nya adalah kebenaran. Ajaran bisa banyak, nanti kalian menerima opini bisa banyak, informasi bisa banyak, pengajar bisa nggak banyak, yang ngasih teori bisa banyak, tetapi kebenaran hanya ada dalam Kristus. Yang percaya katakan yes. Bila prinsip hidup kita atau ajaran atau apapun itu yang gak berpusat kepada Tuhan, gak berpusat kepada Kristus, itu adalah ajaran kosong atau semu. Terus setelah itu gini, sudah aku gak usah kuliah lagi. Bukan itu ya. Kuliahlah, saya juga akan menyelesaikan kuliah sampai akhir. Amin, rekan-rekan yang kuliah bersama dengan saya ya. Ada teman saya soalnya di sini ya. Bukan soal itu, tapi maksudnya apa? Di atas semuanya kita ngerti, fondasi ini akan teguh dalam kehidupan kita. Yang mau katakan yes. Kalau gitu caranya gimana pikiran kita diperbarui? Dengan cara begini, kita harus isi. Makanya kita harus baca. Baca aja kadang lali kan. Ada yang hafal semua ayat di Alkitab. Mau Anda baca sudah ke-5 kali, ke-6 kali kadang bisa lupa bukan? Tapi bukan hanya baca, tapi ganti pikiran itu dengan Alkitab. Firman Tuhan. Dan kita hidupi.
Yang mau katakan yes. Ingat ini baik-baik. Alkitab akan selalu mengarahkan kita kepada Yesus. Kalau nggak pernah dia mengarahkan ke kita kepada yang lain. Maka kalau kita baca Alkitab untuk mencari buat keinginan dan keunungan kita, maka kita akan bisa melihat Alkitab itu nggak relevan atau kuno. Karena kenapa? Karena kita lihat mana nggak kayak aku. Ingat ini. Alkitab bukan Alkitab yang suruh nurut sama kita. Tapi kita yang sudah nurut sama perintah Tuhan. Yang percaya katakan yes. Kalau kalian kita berharap Alkitab nurut sama kita. Ini ditulis dari zaman dulu, gak relevan sama zaman now. Kita akan merasa begitu. Tapi kalau kita tahu bahwa kita yang harus nurut apa kata Tuhan. Maka firman Tuhan itu akan menjadi pegangan dalam hidup kita, seumur hidup kita. Yang mau katakan yes. Pikiran seorang pengikut Kristus perlu dibaharui sampai kepada apa? Sampai kita seperti Kristus. Dan kapan itu selesai? Sampai kita hidup juga selesai. Jadi enggak ada yang di sini merasa, saya lulus pikiran saya seperti Kristus. Saya lulus serupa Kristus. Enggak, kita akan serupa Kristus selesainya nanti kapan? Saat kita ketemu dengan dia. Yang mau katakan yes. Yang mau katakan amin. Dan saya tutup dengan ini, saya enggak bisa mengupas yang lain. Saya tutup dengan ini. Kalau Tuhan Yesus saja enggak cukup bagi kita. Andai kalian mau cari apa aja di dunia ini, enggak akan ada pernah cukup bagi kita. Karena kenapa? Karena dia Tuhan kok. Kalau Tuhan aja enggak cukup, percayalah Anda mau cari sampai nanti, mau sampai kejar, bukan berarti saya bilang enggak boleh sukses, enggak boleh berhasil, bukan loh ya. Tapi kalau itu menjadi kalian berpikir itu satu-satunya jawaban yang bisa memuaskan kita, percayalah enggak akan ada yang bisa memuaskan kita. Oleh karena itu Yesus harus jadi pusat hidup kita. Yang mau katakan amin. Sebesar apapun kalian nanti, bukan sebesar begini ya, bukan ya. Sebesar apapun nanti kalian dikasih kepercayaan, sebesar apapun kalian nanti dikasih promosi atau jabatan atau kekayaan, apa aja pengaruh yang lebih tinggi, ingat ini. Bangun dasar yang kuat, kebenaran gak boleh tergantikan, hanya Yesus saja. Yang mau katakan amin.